Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Eva Oktaviani di pembelajaran pajak kali ini. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pajak masukan dan pajak keluaran. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 24, yang dimaksud dengan pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP atau JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan atau impor BKP. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 25, yang dimaksud dengan pajak keluaran adalah BPN terhutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Menurut Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 2, pajak masukan yang bunyinya pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Yang kedua, Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 2B yang bunyinya pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN Pasal 13 Ayat 5 dan Ayat 9. Yang ketiga, Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 3 yang bunyinya apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Yang keempat, Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 4 yang bunyinya apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Baik, lanjut saja kita ke contoh soalnya. PT Mikita Cookies telah dikukuhkan sebagai PKP dan berikut ini informasi berkaitan dengan pajak masukan yang telah dibayar dan pajak keluaran yang dipungut selama 1 semester. Yaitu berarti 1 semester dalam 1 tahun 6 bulan. Pada bulan Januari 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP itu 6 juta. Pajak keluaran yang telah dipungut itu 3 juta. Pada bulan Februari 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP itu 6 juta. Pajak keluaran yang telah dipungut itu 7 juta. Dan pada bulan Maret, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 6 juta. Pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 12 juta. Pada bulan April, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 5.500.000. Pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 0. Pada bulan Mei, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 10.960.000. Pajak keluaran yang telah dipungut 0. Pada bulan Juni 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP 0. Pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 10.700.000. Berdasarkan informasi di atas, hitunglah besarnya pajak lebih bayar atau pajak kurang bayar PT Mikita Cookies pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2014. Kemudian kita hitung pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2014. Pada bulan Januari 2014, pajak keluaran sebesar 3 juta. Pajak masukan sebesar 6 juta. Karena pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, jadi PPN lebih bayar dalam kurung sebesar 3 juta. Kenapa dalam kurung? Karena hasilnya minus. Pada bulan Februari 2014, pajak keluaran sebesar 7 juta.
pajak masukan sebesar 6 juta. Karena pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka PPN kurang bayar sebesar 1 juta. Kemudian itu di bulan Januari ada kompensasi PPN lebih bayar sebesar 3 juta. Jadi PPN lebih bayar sebesar 2 juta, dalam kurung 2 juta. Pada bulan Maret 2014, pajak keluaran sebesar 12 juta, pajak masukan sebesar 6 juta. Karena pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka PPN kurang bayar sebesar 6 juta. Karena di bulan Februari ada kompensasi sebesar 2 juta, maka PPN kurang bayar. Jadi 6 juta dikurang 2 juta, hasilnya 4 juta. April 2014, pajak keluaran sebesar 0, pajak masukan sebesar 5.500.000. Karena pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka PPN lebih bayar sebesar 5.500.000, dalam kurung 5.500.000. Nah, kemudian pada bulan Mei 2014, pajak keluaran sebesar 0, pajak masukan sebesar 10.960.000. PPN lebih bayar dalam kurung 10.960.000. Ada kompensasi PPN lebih bayar pada bulan Maret 2014 sebesar 5 juta. Jadi PPN lebih bayarnya sebesar 16.460.000, dalam kurung 16.460.000. Pada bulan Juni 2014, pajak keluaran sebesar 10.700.000, pajak masukan sebesar 0. PPN kurang bayarnya 10.700.000 karena pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan. Di bulan Mei ada kompensasi lebih bayar sebesar 16.460.000. Jadi PPN lebih bayarnya itu 5.760.000, dalam kurung 5.760.000. Baik, demikianlah pembahasan video penjelasan perhitungan PPN masukan dan PPN keluaran yang telah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah atau kurang, harap dimaklumi. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.